Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tepat ketika orang-orang ini tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka menemukan bahwa pedang di tangan yang menusuk alis orang ini ternyata sangat familiar. Orang yang mengambil telepon untuk merekam video berteriak dengan ngeri, ini Shuriken Tian? Ini memang Shuriken Tenglin Tian?" Setelah Tama membunuhnya, dia menyimpan semua senjata rahasia miliknya, dan itu sangat berguna saat ini. 5 orang yang tersisa tiba-tiba terkejut. Kematian tragis Tenglin Zhengze dan Tenglin Tian telah membuat mereka ketakutan. Sekarang, Shuriken Tenglin Tian membunuh anggota keluarga mereka yang lain. Dapat dilihat bahwa ketakutan sudah di depan mata. Orang yang merekam video dengan ponselnya, membuang ponselnya dan berkata kepada 4 orang lainnya, "Aturlah susunannya. Atur sebuah arai." 4 orang lainnya pulih untuk sementara waktu, dan mengeluarkan pisau ninja satu demi satu. Kelima orang itu membentuk lingkaran kecil dari belakang ke belakang, dan masing-masing dijaga ke arah yang berbeda. Ini adalah formasi bidak yang paling umum digunakan saat ninja bertahan. Pada saat ini, Nanako mendengar gerakan tersebut dan membuka matanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa pria yang akan menebasnya telah menjadi mayat yang berdiri, dan 5 orang lainnya membentuk formasi pertahanan seperti musuh besar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, salah satu dari 5 orang itu tiba-tiba jatuh lurus ke depan dan terjun ke dalam salju tebal. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mengulurkan tangan dan berbalik, hanya untuk menemukan bahwa ada shuriken yang menempel di tengah dahi dan alisnya. Pria itu menunjuk ke dinding dan berkata dengan gugup, "Di dinding." Akibatnya, 4 orang yang tersisa menyerahkan formasi pertahanan melingkar, satu demi satu dengan 12 poin, menatap ke arah di mana shuriken menembak tadi. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, "Apa kemampuan untuk melukai orang dengan panah rahasia? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan." Meskipun dia berkata begitu, dia tidak berharap kata-kata seperti itu benar-benar menggairahkan pihak lain. Lagi pula, ini kedengarannya terlalu anak-anak. Bagaimana lawan bisa dibodohi olehnya jika dia memiliki kekuatan seperti itu? Namun, tidak ada yang mengira bahwa saat suaranya jatuh, sosok gelap tiba-tiba melompat ke dinding. Dengan segera, bayangan gelap itu mengambil langkah santai dan melangkah ke arah mereka. Setiap kali bayangan hitam itu menginjak kaki, salju berderit di tanah, membuat ke-4 orang itu semakin ketakutan. Nanako mengamati bayangan gelap itu dengan mata terbelalak. Dia ingin tahu siapa pria yang menyelamatkannya secara diam-diam. Dan ketika bayangan gelap datang padanya untuk membiarkan dia melihat orang-orang, dia langsung disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Tama, yang telah lama dia pikirkan. Pada saat ini, Nanako mengira dia salah, dan dia berhalusinasi. Jadi dia menyeka matanya dan melihat dengan hati-hati. Pria yang tersenyum di depannya memang Tama, yang telah lama dirindukan, dicintai, dan dirindukannya. Pada saat ini, di lubuk hati Nanako, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin dia? Kenapa dia? Kenapa dia di sini? Apakah aku sedang bermimpi? Mungkinkah aku sudah mati, dan semua ini hanyalah ilusi setelah kematianku? Baru saja, aku bahkan merasa jika aku bisa melihat Tama sebelum aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Tapi siapa yang berani percaya bahwa Tama tiba-tiba datang untuk menyelamatkanku seperti dewa dari surga? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya berkumpul bersama. Dia terkejut dan ragu-ragu, gugup dan bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar sampai tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Tama adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia menatap Nanako, tersenyum, dan bertanya, "Nona Ito, bagaimana kabarmu sekarang?" Mendengar suara Tama,
Nanako akhirnya memastikan bahwa semua yang ada di depannya bukanlah ilusi. Dia telah jatuh cinta sejak lama dan bahkan berpikir bahwa Tama, yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, datang untuk menyelamatkannya ketika dia berada di saat paling kritis dalam hidupnya. Pada saat ini, Nanako akhirnya menyadari kebahagiaan tertinggi seorang wanita. Ia merasa bahwa dalam hidup ini, tidak akan ada lagi momen yang dapat melampaui setiap menit dan setiap detik masa kini. Bahkan jika harus membiarkannya mati sekarang, dia merasa hidupnya telah sepenuhnya terpenuhi, tanpa penyesalan. Akibatnya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan berteriak dengan keras, "Tuan, aku kembali dari Jakarta, menantikan pertemuan denganmu siang dan malam. Aku tidak berharap kamu benar-benar datang, aku sangat terkejut." 4 ninja berada di ambang musuh, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan memarahi, "Nak, apakah kamu membunuh Tian?" Tama tersenyum kejam, "Aku membunuhnya, apa yang bisa kamu lakukan?" Pria itu mengertakkan gigi dan berteriak, "Bangke! Membunuh 6 anggota keluarga Tenglin, apa sudah bosan hidup kamu?" Tama memandang keempat ninja itu, dan berkata dengan ringan, "Kamu sedikit berisik, karena kamu menginginkan hidupku. Jangan ganggu orang lain di rumah besar ini." Setelah berbicara, dia memegang perintah gemuruhnya dengan satu tangan, dan bergumam dengan suara rendah, "Guntur." Tiba-tiba, serangkaian guntur yang membosankan tiba-tiba terdengar di langit yang suram. Rangkaian guntur ini segera menyebabkan seekor anjing menggonggong, dan malam bersalju yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi berisik. Saat ini, Tama mencibir dengan jijik, dan berteriak, "Mau dibayarkan? Ayolah, aku akan mengirimmu untuk menemui mereka sebelum mereka jauh." Pria itu tidak tahu bahwa guntur itu disebabkan oleh Tama, dan dia meraung marah, "Bajigur, kamu harus mati hari ini." Begitu suara itu jatuh, dia mengangkat tinggi pedang ninja dan menebas Tama dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 lainnya tidak jauh di belakang. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.